Soalnya buat oke, aku lupa tadi, nggak apa-apa. Kayak ini aku share screen ya. Oke, share. Ini udah kelihatan. Oke. Udah kelihatan ya? Oke ya. Nah, ini ya kita semoga happy ya hari ini. Maksudnya kita niatnya buat belajar, datang ke sini buat just cari teman juga. Semoga niat-niat yang baik ini itu mendapatkan keberkahan. Oke, next ya. Jadi ini aku share source belajarku. Jadi gitu. Oh ya, IELTS sedikit ya. Tadi kan udah dijelasin bahwa IELTS tuh intinya sertifikasi bahasa untuk teman-teman supaya diakui lah kemampuan bahasa Inggrisnya. Itu bisa digunakan untuk entah itu melamar kerja, entah itu untuk studi lanjut. Pokoknya requirement yang membutuhkan uh, ini bisa nggak di bahasa Inggrisnya gitu kan. Nah, itu butuh sertifikasi. Nah, yang di sini kita fokusnya ke IELTS gitu. Kenapa ke IELTS? Karena IELTS ini yang paling menurut saya paling luas penggunaannya. Jadi paling banyak diterima lah. Walaupun memang ada TOEFL juga, TOEFL IBT ada yang lain-lainnya. Cuma memang yang paling luas sejauh ini IELTS gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah ngantongin IELTS tuh bisa lah masuk-masuk kemana aja tuh diakui gitu. Nah, ini untuk ini kan kita belajar speaking ya. Jadi sebenarnya belajar speaking IELTS itu jadi nih ya, materinya kan ada beberapa. Ada listening, ada reading, ada writing, ada speaking. Nah, kita saat ini di speaking dulu lah. Kita speaking dulu. Karena ini yang butuh temen buat partner ngobrol. Kalau ini kan kita bisa kayak latihan sendiri kan. Nah, writing tuh nanti next kita akan planning untuk writing. Cuma karena writing ini lumayan berat, kita lebih detail ya, harus lebih detail untuk koreksinya dan lain-lain. Jadi kita mulai di speaking dulu gitu. Ini kalau teman-teman belum tahu, tapi kalau udah tahu ini bagus. Ini biasa yang saya pakai untuk saya latihan. Karena suasananya tuh mirip IELTS latihan di komputer gitu, komputer based test. Jadi kan IELTS itu kan ada yang dia paper, ada yang komputer. Nah, kalau yang mau mirip-mirip komputer, pakai ini itu aku suka banget gitu. Walaupun level soalnya sebenarnya ini lumayan lumayan gampang. Level soalnya lebih mudah dibanding real test. Jadi kalau di sini bisa dapat 7, hati-hati aja gitu. Maksudnya belum tentu. Atau misalnya di sini, oh kok aku readingnya udah bener semua ya, cuma salah satu. Biasanya masih akan turun nanti di real testnya gitu. Tapi ini lumayan lah, lumayan mendekati dan enak untuk belajar tuh enak banget. Jadi aku suka pakai ini. Jadi kalau teman-teman mau latihan bisa gunain IELTS mock test ini. Ini webnya IELTS online test gitu ya. Terus resource yang lainnya belajar di mana? Tadi yang seperti aku bilangin, sebenarnya masalah teori atau gimana belajar ini IELTS dan yang lain itu banyak banget. Kalian buka YouTube terus kalian ketik IELTS gitu. Itu udah apapun yang kalian cari sebenarnya ada. Oh, gimana koleksi para apa namanya? Eh lupa. Ya, entah kosakata tertentu dan lain-lain, tips-tipsnya supaya nilainya bisa tinggi itu udah dikasih tahu semua gitu. Jadi teman-teman gimana spare waktu untuk baca-baca lah kalau terkait teorinya. Aku saranin kayak sama teman-teman yang lain nanti kalau misalnya ketemu mereka tanya yang lain gitu, tanya yang lain. Jadi belajar ini tuh belajar di sini aja. Pas ketemu mereka entah itu biar semangat lagi atau gimana gitu. Nah, ini salah satu yang aku suka English speaking success nih. Jadi dia kasih tips-tips yang gampang lah buat aku. Tapi istilah orang kan macam-macam ya masing-masing. Ada yang enaknya pakai yang ini, ada yang pakai itu. Tapi overall kalau udah native kayak gini yang ngejelasin biasanya verified lah informasinya gitu. Terus ini jelas sebelum kita praktis ya. Jadi ini tips mungkin kayak teman-teman bakal tahu di mana-mana ya. How to be good at something itu caranya do more often. Jadi misalnya gimana teman-teman biar speakingnya bagus. Ya udah, ngobrol lebih banyak. Teman-teman mau readingnya bagus, ya baca lebih banyak. Teman-teman mau writingnya lebih bagus, ya writing lebih banyak gitu. Nggak ada jalan lain. Nggak ada another way, shortcut atau apapun, nggak ada. Semuanya proses. It takes time, kesabaran, dan lain-lain untuk kita jalani itu. Dan teman-teman di sini, oh aku fasilitatornya,
oh kakak ini lebih bagus dan lain-lain, enggak. IELTS-ku tuh cuma 7 aku dapatnya. Jadi pas-pasan aja gitu, pas-pasan aja. Dan there is no something right. Kita tuh bilang ini benar enggak ada sebenarnya. Fakta, ilmu dan teori dan apa semuanya berubah. Gitu. Semuanya berubah. Apa ada sesuatu yang salah ya ada gitu. Itu yang bisa kita pelajari. Oh ini enggak cocok. Tapi kalau sesuatu yang benar sebenarnya enggak juga. Jadi jangan gunakan aku sebagai patokan untuk belajar, tapi gunakan aku untuk teman belajar aja. Jadi kita lihat, oh ini gimana sih ini, gitu. Diskusi aja. Kita diskusi terkait sesuatu hal dia, apakah apa yang aku katakan itu pasti benar? Oh, enggak juga. Gitu. Bisa sangat mungkin salah. Itu ya. Tapi bukan berarti aku bilang kalau mungkin salah aku lari dari apa ya, membenarkan diri gitu. Saya lari dari tanggung jawab ya enggak. Kita kan tetap responsibel juga. Tapi memang jangan jadikan ini sebagai patokan lah. Teman-teman punya style masing-masing, cara belajar masing-masing. Kita perlu untuk mengkritisi apapun, termasuk apa yang diajarkan oleh orang lain. Gitu. Oke, itu. Nah, sebelum ke sini, aku mau tanya, ada yang punya pertanyaan nggak terkait IELTS, terkait speaking, terkait apapun lah, atau even scholarship dan lain-lain. Kita masih punya banyak waktu sih. Maksudnya part 1 tuh singkat kok. Part 1 tuh singkat. Jadi buat praktis masih ada waktu. Ada nggak yang mau tanya? Ini aku Ya, Mbak, Bu. boleh Can boleh I boleh. ask? Okay. Kak, aku mau tanya, ini kan LPDP masuk jalur yang reguler. Sebenarnya ada banyak jalur, tapi kan mostly kebanyakan kan untuk yang bukan santri atau bukan PNS Bukan atau bukan dari bergizi daerah dan khusus lain-lain. kan ya masuknya kan yang reguler jalurnya. Terus gimana caranya buat dapetin, soalnya kadang ada beberapa orang yang udah lolos substansi TPA, tapi waktu wawancara dia nggak lolos kayak gitu. Apakah LOA itu mempengaruhi sampai di tahap wawancara ketika kita udah punya LOA, kita akan otomatis lolos, atau LOA itu hanya untuk syarat nilai tambah sebelum substansi pada saat administrasi? Siap, siap, siap. It's good, very very good question ya. Itu aku juga dulu bingung ya, maksudnya aduh aku nggak punya LOA itu gimana. The answer is no. Banyak temen yang punya LOA, dia nggak dapat beasiswanya. Kan ada yang bilang, tapi karena gini, cari LOA itu lebih gampang dibanding cari di beasiswa. Untuk ini ya, LPDP ya maksudku. Maksudnya kampus-kampus yang diizinkan LPDP. Cari LOA-nya tuh nggak sesusah top 10 kampus. Jadi kan ada kampus 10 dunia yang masuk LPDP kategorinya. Itu memang untuk mendapatkan LOA di kampus-kampus itu cukup tough, cukup berat. Masuk ke Harvard, masuk ke aku lupa yang lain-lainnya, Stanford dan lain-lain gitu. Itu memang lumayan susah. Tapi untuk kampus-kampus yang lain enggak sesusah itu. Enggak sesusah itu. Karena aku punya banyak teman-temanku yang di sini tuh dia bisa dapat LOA berapa kayak 4, 3 gitu. Ada yang nggak bayar juga kan. Ada yang nggak bayar jadi kayak daftar-daftar aja. Jadi apakah LPDP akan mengconsider sebegitu besarnya terhadap sesuatu yang sebenarnya nggak terlalu berat? Kan enggak gitu. Nah, cuma di sini memang itu akan menjadi nilai tambah adalah ketika kampusnya memang kampus yang tadi bonafit gitu ya, kampus yang bonafit yang dirasa cukup ini dan itu sama objektifmu cukup clear gitu. Tapi kalau enggak, kamu tuh kapasitasmu tuh udah bisa untuk dapat LOE-nya, maksudnya itu cuma karena kamu pending aja karena pembukaannya belum dibuka dan lain-lain, kan setiap orang punya atau udah daftar tapi belum dapat hasilnya. Setiap orang kan masing-masing tuh macam-macam ininya reasonnya kenapa dia belum ngantongin LOA. Tapi so far kalau kamu tuh udah sesuai sama requirement yang dibutuhkan oleh kampusnya dan kamu bisa prove itu. Jadi misal kampusnya requirement apa? Oh, IPK-nya harus di atas 3 misal. Terus bahasa Inggrisnya IELTS-nya di atas 7. Terus apa lagi? Surat rekomendasi, terus juga ya motivation letter, hal yang seperti itu. Kamu udah bisa provide itu.
Jadi it's totally fine. Itu hanya tinggal, karena jarang sih, aku ada memang yang nggak keterima di kampus. Tapi itu biasanya mereka administrasinya nggak cocok. Administrasinya nggak cocok. Jadi kayak, atau nggak mepet, atau nggak kampus sebelumnya nggak recognize di kampus itu. Jadi mereka nggak provide, tapi jarang sih, maksudnya jarang lah, jarang. Gitu. Jadi gimana tipsnya biar bisa lolos substansi? Sebenarnya as simple as gimana, kalau LPDP ini kan hashtagnya membangun negeri ya. Jadi bagaimana ada kontribusi, tapi kontribusi ini apakah harus yang besar? Enggak. Tapi kontribusi ini harus yang terukur. Kontribusi yang harus terukur. Jadi misal, oh saya tuh kenapa mau S2? Karena saya mau jadi dosen. Misal gitu ya. Kalau mau jadi dosen, soalnya memang requirement-nya harus S2. Nggak bisa S1 udah jadi dosen. Nah, di situ kenapa saya mau S2, kayak gitu kan. Jadi kan make sense kenapa mau S2-nya. Terus kenapa harus di luar negeri? Bisa kaitkan dengan riset terkini gitu. Oh, jadi riset yang saat ini tuh aku mau fokusin tuh tentang ini, dan ini tuh diajarin loh di sana. Di Indonesia masih belum menerapin. Nah, itu bisa. Jadi ada urgensinya ke sana. Jadi mereka ngelihat, oh ini anak udah tahu habis ini mau ngapain, kontribusinya jelas, kayak gitu. Gitu sih. Dan macam-macam. Kalau aku kan kemarin memang bukan dosen ya, aku kemarin pengennya di bidang apa? Mungkin bisa dikatakan community development. Jadi gimana nih bikin usaha-usaha kecil di desa-desa istilahnya kayak gitu. Nah, kenapa harus S2? Ya karena aku butuh belajar manajemen. Yang manajemen merge sama farmasi cuman di UCL, nggak ada yang di tempat lain. Kalau di tempat lain, itu mungkin harus belajar masing-masing. MBA 2 tahun, terus farmasi industri 2 tahun lagi, kan tax time. Itu sih, jadi kayak make sense nggak sih ini penjelasannya, sama energinya tuh gede nggak sih gitu. Apalagi kalau kamu udah proof dengan apa ya, runtutan prestasi di belakang, entah itu misalnya kalau mau kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, kita udah banyak nih yang dilakukan, entah itu kalau misalnya kaitannya dengan apa ya, dengan riset, ternyata ada nih beberapa riset yang udah gini gitu. Jadi gimana narasiin itu lagi sih, itu ya. Menjawab nggak pertanyaannya? Iya Mbak, jawab banget. Thank you. Ntar kalau mau tanya lebih lanjut juga, it's fine. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Aku Kak mau nanya. Boleh. Oh ya. Jadi gini Kak, aku kan dari dari ini ya, istilahnya daerah ini ya, Indonesia Timur. Itu bisa kalau mau ambil LPDP itu pakai afirmasi apa gimana ya? Bisa dicek di ininya. Jadi LPDP itu kan ada daerah afirmasinya. Itu bisa dicek di website-nya. Nah, nanti kamu lihat listnya. Kabupatenmu masuk nggak di situ? Gitu. Oh gitu. Nah, kalau tapi itu masuk, selain itu kan aku yang PNS gitu Kak, bisa nggak sih? Ya udah. PNS itu PNS aja, pakai PNS aja. Maksudnya nggak perlu. Bisa Kak berarti ya? Bisa PNS bisa. Cuma PNS kan ada 1 tahun ini ya, kalian sih teman-temanku waktu PNS tuh. Lupa. Apa Kak? Pokoknya 1 tahun harus apa ya? Prajabatan atau apa gitu, nggak tahu lah. Oh iya. Nah, nanti baru habis itu baru bisa rencanakan ini ya, baru bisa. Jadi ya nggak apa-apa, it's fine. Besar. Ya Kak. Karena enaknya, maksudnya at the end tuh akan sama. PNS atau afirmasi atau apapun at the end akan sama. Cuman yang bedain kan di awal, oh skornya masih 5,5 tuh udah bisa, gitu. Skor masih berapa ya? 5,5 ya kalau keluar negeri, aku lupa. Udah bisa gitu. Dan ya masih enak lah untuk secara administrasi di awal tuh bisa lebih duluan. Gitu. Lebih aman, bisa daftar PNS. Karena enaknya PNS tuh kenapa mereka dapat yang ini, karena kontribusinya udah jelas. Oh gimana nih, balik ke instansi kan? Iya. Perkuat instansi, enak gue. Gary itu PNS ya, dia juga dari Kupang, jadi afirmasi dan PNS juga sebenarnya. Mungkin itu bisa jadi nilai tambahnya juga. Bisa mau tanya-tanya lebih lanjut, dia orangnya gitu. Gary. Oke Kak, thank you. Semangat. Oke, one question. Ya. Lagi. Mungkin Kakak bisa sharing pengalaman waktu Kakak belajar bahasa Inggris, kayak contoh fokus untuk IELTS itu berapa lama dan habitnya itu gimana sampai dapat angka 7. Oke. Sip, ini pertanyaan yang aku suka. Karena cerita, maksudnya hal yang udah terjadi di belakang tuh
nggak aku karang gitu loh, nggak yang aku coba, nggak aku trial, tapi itu udah terjadi, itu udah jadi pengalamanku. Aku itu mulai dari bahasa Inggris di bawah 0 lah kayaknya, minus malahan. Aku lulus kuliah S1 tahun 2018 akhir, itu kan, jadi Kartika ini dia ada tingkatku ya, jadi pasti dia tahu, ada CEPT. CEPT itu kan ada standarnya kalau nggak salah 422 atau 419, aku lupa. Nilaiku tuh cuma pas-pas 2 digit di atasnya untuk lulus. Jadi mepet banget. Akhirnya waktu itu aku selesai S1, aku bingung, waduh bahasa Inggrisku kacau banget. Nah, SMA nilaiku tuh 4,6 nilai bahasa Inggrisku. Jadi aku lulus SMA tuh dengan nilai 4,6 per 10. 4,8 per 10. Jadi ya aku was-war aja tuh nggak ngerti saat itu ya. Ada time was-war aku nggak ngerti sama sekali. Dan ya hidupku penuh dengan ngerasa bahwa kayaknya aku memang nggak bisa deh. Jadi aku ngerasa bahwa bahasa tuh bukan aku gitu. Jadi aku nggak ngerti bahasa. Aku ngertinya ya matematika, kimia gitu-gitulah untuk ngeblame ketidakbisaanku. Jadi aku menganggap bahwa oh, aku memang nggak cocok nih gitu. Tapi aku nggak melakukan apapun. Aku hanya mengeluh saja. Gitu. At the end, kok apa ini butuhnya bahasa Inggris ya gitu. Aku bingung gitu kan. Mau kuliah ke luar negeri ya muluk-muluk banget kalau bahasa Inggris nggak bisa. Itu kuliah. Awalnya aku kan belajar bahasa Inggris itu bukan buat kuliah. Aku mau kerja di Aussie, mau working holiday visa, mau apply itu. Dan sarannya pas setengah. Aku pikir pas setengah ini bisa lah. Jadi pertama aku belajar itu 2018 akhir, bahasa Inggris IELTS-ku tuh 4 ya. 4 atau 3,5, aku nggak tahu ya. Jadi ya gitulah gitu. Cuma aku pikir ya nggak apa-apa, berarti kan 4,5, jadi targetku tuh 4 ke 4,5 bukan ke 7. Tapi Tuhan kasih lebih dari apa yang aku harapkan. Juga kalau bicara masalah habits, apakah aku belajar terus setiap hari, pagi aku latihan dan lain-lain? Sebenarnya nggak juga. Ya aku kayak manusia normalnya, cuma aku tahu aku ada cita-cita gitu. Cita-cita. Jadi kalau ada waktu luang aja aku belajar, kalau enggak ya main kayak gitu. Nggak yang narget-narget banget sih sebenarnya. Aku juga kerja abis itu kan. Nah, jadi setelah itu 2018 aku belajar bahasa Inggris ke Pare, ke kampung Inggris. Nah, aku pikir di sana lah aku bisa bebas membuat kesalahan. Tuh. Kalau di tempat lain mungkin aku agak susah. Jadi kalau di sana kan orang-orang masih, aku pikir ya mulai dari nol juga. Jadi aku bisa bebas membuat kesalahan. Punya teman yang mulai dari nol, dari semangat lah. Ke sana, dan itu memang merubah banyak hal di kehidupanku, termasuk oh bisa loh orang yang nggak bisa apa-apa jadi bisa. Nah di situ ada harapan, aku ngelihat. Aku ngelihat orang-orang ini dari nggak bisa sama sekali. Jadi aku waktu belajar itu aku ketemu orang-orang yang cerita bahwa dia memang nggak bisa sama sekali. Terus aku pas ngelihat dia, kok dia udah bagus ya gitu. Dan aku terinspirasi. Aku terinspirasi sama orang-orang itu bahwa, dan aku percaya dia benar-benar nggak bisa awalnya karena dia kasih lihat videonya, dia ngomong nggak bisa sama sekali, dan aku melihat ada harapan, dia aja bisa, kenapa aku enggak gitu. Aku ngomong ini bukan contohnya Elon Musk. Kalau Elon Musk memang 1 dibanding berapa, 2 miliar orang, ada orang yang kayak gitu. Tapi ini memang orang-orang yang nggak cuma 1 orang gitu, nggak cuma 1 orang yang bisa, dari yang nggak bisa jadi bisa. Nah aku melihat di situ ada harapan, mereka aja bisa, kenapa aku nggak? Karena bukan contoh yang muluk-muluk, tapi contoh teman-teman yang aku lihat kesehariannya, dia juga main juga gitu. Dan itu nggak cuma 1-2 orang, ada sekelompok orang lah, cukup banyak. Itu yang membuat aku menjadi yakin. Nah, dari situ aku mulai bertekad untuk belajar lebih serius, dan aku mulai kepikiran untuk ambil S2 dengan lebih lebih berambisi. Selesai aku di sana, aku belajar, aku kerja. Waktu kerja itu kan berangkat pagi, pulang udah malam. Sebenarnya belajar tuh aku sempetin belajar. Jadi kayak seminggu 1-2 kali ya aku latihan yang IELTS mock test itu, yang tadi yang pertama aku iniin, aku latihan di situ. Kadang listening juga aku nggak selesai karena aduh udah capek banget gitu, kepala udah panas, nggak selesai. Tapi aku tetap sedikit-sedikit latihan. Akhirnya di situ, dan waktu itu aku pikir kok aku belum belum ambil real test ya, sayang banget aku udah belajar di kampung Inggris tapi aku nggak ambil real test gitu, karena waktu itu pendaftaran working holiday visa untuk kerja di Australia itu udah buka. Jadi udah aku daftar, aku belajar IELTS. Jadi 2019 awal, di sekitar bulan Maret itu aku tes bahasa Inggris, tapi nilaiku 5,5 aku dapatnya. Itu aku tawa-tawa aja sih, aku malah bersyukur ya, aku pikir yes gitu, syaratnya 4,5 aku dapat 5,5, karena aku belum ada yang bener-bener yang, karena aku masih jauh lah. Nah
Pas waktu aku mau daftar bahasa Inggris yang AS ini, aku nggak dapat kuota. Jadi bukan karena persyaratannya, tapi nggak dapat kuota. Jadi ya udah, aku harus kubur mimpi itu. Dan akhirnya aku iseng daftar daftar ini LPDP. Nah, karena aku beasiswa afirmasi waktu itu, aku bisa daftar dengan nilai skornya 5,5 gitu. Skornya 5,5 tuh aku bisa daftar. Nah, di situ ternyata daftar lagi lolos. Waktu TPA aku dapat skor itu sekitar 220, 225 skor TPA aku. Itu lumayan lah, persyaratan afirmasi waktu itu 150, aku dapetnya 225. Di situ aku percaya diri tuh. Pikir bisa juga ya aku ya kayak gitu. Karena aku belajar tuh sambil kerja kan, sambil asal-asalan lah istilahnya. Nah, selanjutnya wawancara, dan ternyata lolos juga. Ini sampai saat ini lah. Nah, setelah lolos wawancara itu aku harus mencari ini kan, mencari LOA, dan persyaratannya 7. Akhirnya ya mau nggak mau di situ lebih semangat. Jadi setiap hari aku pasti listening 1 kali, aku pasti reading apapun sebelum tidur. Nah, kalau writing aku paling ya kalau ini aja lagi benar-benar kosong aku writing. Tapi yang disiplin listening sama reading karena bisa dilakukan kapanpun. Kalau speaking, nah udah mau deket-deket tes baru itu. Speaking siapapun, ponakanku tuh nggak bisa ngomong bahasa Inggris, tapi aku paksa aja. Kamu tanya, aku jawab. Gitu. Jadi ditanya apa aja, yang penting aku hari itu ngomong. Aku paksa diriku yang penting hari itu ngomong. Terus sebenarnya waktu latihan-latihan nilaiku tuh belum nyampe 7 ya. Nilaiku belum nyampe 7, masih 6,5 terus. Aku bingung, ini gimana ya gitu kan. Apa aku harus menurunkan apa bukan UCL gitu. Nah, ternyata pas di hari H tes, aku dapat 7. Aku juga nggak tahu kenapa. Dan maksudnya nilaiku nggak ada yang di bawah 6,5 juga. Itu aku pikir kayak ya mungkin jawabannya gitu. Tuhan izinkan saat itu, dan itu waktu buatku, karena banyak teman-temanku yang lebih bagus bahasa Inggrisnya, nilainya skornya nggak lebih bagus dari aku. Apakah mereka nggak oke? Nggak juga. Satu, ada mental test juga di situ. Yang kedua, ada waktu yang Tuhan desain untuk kita gitu. Jadi jalanin aja gitu. Maksudnya nggak usah cepat inilah, nggak usah cepat menyerah. Dan 50% orang yang berhasil itu bukan karena intelligence ya, bukan karena dia pinter, tapi perseverance. Dia persisten, dia determinasinya, dia fokus, dia konsisten, dan dalam waktu yang lama, long run. Kalau aku pribadi berarti dari 2018 akhir, aku mendapatkan nilai IELTS itu di 2021. Berarti 2 tahun lah, 2 tahun. Gitu. Buat aku kemudian bisa mendapatkan, walaupun memang fokusnya ya di akhir-akhir. Udah mau tes lagi baru benar-benar fokus gitu belajarnya. Tapi ya sekarang karena kita punya mimpi, ya sesekali aja kita listening, writing, ya pas lagi ada mood-nya dan lain-lain. It's fine, it's totally fine. Belajar tuh nggak harus banyak, tapi yang penting sering. Itu sih. Kalau cerita ini, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Ini Tanya. Oke, boleh. Sebenarnya tadi mau terakhir sih, tapi nggak apa-apa lah. Oh iya, dengan semua tes IELTS yang ada, terus pas kakak masuk untuk milih university-nya itu gimana? Apakah cuma satu university yang kakak pilih atau ada beberapa pilihan baru bisa masuk gitu ke university yang sekarang? Makasih, Kak. Oke, jadi aku memang dari awal, bahkan sampai hari ini, aku cuma memang pengen UCL aja gitu. Di jurusanku. Di jurusanku tuh pharmaceutical formulation and entrepreneurship. Bagianku tuh khususnya di natural product and cosmeticals gitu. Karena ini tuh yang menjadi passionku, ini jadi doronganku yang dari dalam diriku gitu. Aku ada semangatnya di situ. Jadi memang dari awal aku nggak cari-cari yang lain, nggak daftar kampus manapun, aku hanya daftar UCL gitu. Aku memang dari awal mention di apapun motivation letter dan lain-lain pengennya UCL karena memang jurusanku cuma ada di UCL. Sebenarnya aku pengen tuh kayak kuliah tuh di Eropa aja lah, jangan dengan Inggris. Inggris kan cuma 1 tahun. Maksudnya kita dibayarin pemerintah ya masa setahun gitu kan. Pengen 2 tahun lah biar agak puas gitu. Mendapatkan pengalaman lebih banyak. Ini baru datang, baru adaptasi, terus sudah nyaman.
udah pulang-pulang kayak gitu, nggak enak banget. Kalau 2 tahun kan sedang ya, kita datang adaptasi, terus kita mulai nikmatin ritmenya, mulai bernetworking dan lain-lain, sudah agak puas baru pulang. Kalau setahun tuh, ini aja udah semester 2 bentar lagi selesai, baru datang kemarin bulan September. Gitu sih. Dia kalau aku memang fokus di jurusannya dan juga background profesor yang ngajarinnya, yang ngajarin, karena aku memang gini, aku memang orangnya tuh agak idealis ya. Kalau enggak tuh ya udah nggak usah gitu. Daripada aku ngerjain sesuatu tuh nanggung-nanggung, energiku tuh nggak maksimal. Jadi aku kalau memang misalnya pengen ini, ya aku harus all out. Aku harus kejar sampai aku dapat gitu. Karena aku tahu kenapa aku mau. Jadi gitu. Aku memang kan orang tuh kepribadiannya masing-masing. Jadi kepribadianku sama teman-teman, apa dorongan teman-teman akan beda. Karena aku orang kepribadianku emang gitu. Aku orangnya idealis. Aku nggak peduli masalah orang nganggap aku gimana, masalah duit, masalah apa, aku nggak peduli. Tapi aku tahu bahwa ini yang aku inginkan, aku akan kejar itu karena aku. Tapi ada orang yang aku bikin planning A, B, C, D, A gitu. Kalau ini nggak ini, kalau ini nggak itu, kalau ini nggak ini gitu kan, it's fine. Karena ada orang yang bikinnya kayak gitu, karena dia lebih nyaman dengan cara yang seperti itu. Gitu sih. Sesuaikan sama dorongan kita. Karena dorongan tuh menurutku penting. Itu yang bikin kita bertahan. Kalau nggak ada passion, susah. Nggak bisa. Kayak banyak orang pintar tapi kenapa dia kok nggak bisa ya gitu kan? Karena bukan itu. Pintar doang tuh nggak cukup. Kita harus sabar dan harus yakin, harus believe in ourselves kalau kita tuh bisa, kalau kita tuh mampu. Dan ya itu memang kayaknya bacot ya. Aduh, bacot gitu loh, maksudnya omongan motivasi yang nggak jelas, tapi it's the answer. Semua orang sukses ngelakuinnya itu. Mereka punya tuh keyakinan, kepercayaan, dan kesabaran. Nggak ada yang lain. Gitu. Orang namanya belajar pintar atau menghafal apapun gampang. Tapi semua sekarang udah ada di internet. Bukan itu lagi gitu yang dicari. Itu harus ada sesuatu lah. Ada dorongan yang lebih besar dari itu. Gitu. Panjang ya aku kalau jawab ya, sorry ya. Mana-mana. Yaudah yuk, ayo kita latihan ya. Let's practice. Ini jadi tadi aku nggak tahu sih sebenarnya. Aku pengen nanya nih, teman-teman udah tahu IELTS belum sebelumnya? Kayaknya kalau kali dia sih udah ya, di sastra Inggris kayaknya udah dapet sedikit-sedikit. Kalau Kak Ivoni sama ini Linda gimana? Sudah juga sedikit-sedikit. Sudah ya, sudah. Ya. Oke, sip. Berarti kan maksudnya kayak udah nggak perlu lah ngajar sini. Kalau Linda gimana? Udah kenalan belum sama IELTS? Halo Kak, gimana Kak? Udah tahu IELTS belum sebelumnya? Belum sih Kak. Belum ya, dulu jadi tuh kayak mau ambil cuma karena kayak mikir belum takut aja gitu, kayak takut nilainya kecil, takut nggak bisa gitu sih Kak. Oke, tapi udah kenal IELTS berarti kan? Udah tahu bahwa kalau taunya mah tahu cukup tahu aja gitu loh Kak, nggak yang kayak memperdalam gitu, belum. Sip. Berarti overall di sini kalau Tika ini aku udah tahu dia udah tahu IELTS lah. Oke, berarti aku udah nggak perlu jelasin kan, maksudnya kayak part 1 itu apa, part 2 apa, kayak kalian pasti udah tahu lah. Jadi sebenarnya as simple as-nya, part 1 tuh kalian jawabnya singkat-singkat, karena dia nanya hal-hal yang buat pemanasan doang. Part 2 ini akan lebih kalian ngomong sendiri, kalian presentasi 2 menit. Part 3 itu discussion yang namanya discussion, kalian harus kasih opini, terus ngomongnya lebih panjang, gitu sih. Ya, sesimpel itulah. Cuman yang bikin gak simpel, kadang kita nyangkut nih, ngomong apa nih, gitu. Udah tahu vocabulary-nya, tapi kadang-kadang kok hilang gitu. Ya itu memang harus banyak latihan. Nah, yang dinilai di speaking, tadi ada coherence-nya, cohesion-nya. Jadi, ini orang ngomongnya loncat-loncat nggak sih, gitu. Itu aja sih. Iya. Kalau loncat-loncat itu kan kadang ngaruh ke kelancaran kita juga. Tapi kalau misalnya orang ngomongnya ada benang merahnya, itu kan enak. Terutama di topik 2 ya, di part 2, sorry. Di part 2. Terus ada pronunciation-nya. Jadi ya, jelasnya memang di kita agak susah perfect ya, kecuali kalau kita native.
bisa lah dekati dikit-dikit. Tapi apakah pronunciation itu harus aksennya kayak British accent gitu kan? Wah, boa gitu. Ngomong air minum botol air aja kayak gitu gitu. Enggak. Aksen tuh terserah kok. Maksudnya nggak perlu repot-repot ngurusin aksen. Yang penting pronunciasinya jelas. Orang Cina yang ngomongnya nggak jelas, orang India yang aksennya memang kayak gitu ya nggak bisa diubah gitu. Ya kita termasuk kita juga. Jadi nggak harus yang sok-sok nggak sok-sok sih, sorry ya kalau ngomongnya. Maksudnya nggak harus yang British kan kalau kalian pernah lihat iklan ya aku nggak tahu di iklan apa enggak. Jadi kan ada yang ngomong bahasa Inggris itu kayak British banget gitu. Nggak harus kayak gitu. Nggak harus kayak gitu. Biasa aja. Kayak orang normal aja. Itu terus fluency, terus sama grammar. Grammar nih ya seperti biasa lah. Nah, bagusnya di grammar ini tuh harusnya kita punya variasi gitu. Jadi nggak cuman kata yang simple, tapi juga mesti kita tambah which is, that is, bla bla bla, atau enggak kita tambahkan conditional kayak if, bla bla bla, bla bla bla. Itu nanti lebih lanjut teorinya. Gitu. Kita coba latihan sedikit ya. Aku acak ya. Ini dari siapa ya? Dari paling atas deh, Lydia dulu deh. Okay, are you ready? Hopefully. Okay, this is ya. Aku lupa ya orang tuh buka-bukanya gimana sih? Langsung aja deh kalau gitu ya. Okay, welcome to IELTS speaking class. This is part 1. Okay, what is your name? Thank you for inviting me in this IELTS test. My name is Lydia Eni Abineno. People call me Lea. Oke, Lea. Aku kayaknya harus bikin notes sedikit ya. Kok aku deg-degan ya? Apa-apa, santai. Aku juga gitu, bener. Aku memahami. Karena aku kalau speaking, apalagi kalau nggak ketemu langsung ya, aku pasti deg-degan terus. Iya. Aku nggak tahu kenapa gitu ya. Benar. Nature-nya kita. Kalau diuji tuh kayak pengen bagus gitu kan. Jadinya berat di pikiran. Tapi santai aja ya, santai aja. Which town or city do you come from? I come from Soe, East Nusa Tenggara, and now I'm living here. Okay. What's the best thing about living there? I think the best thing about living here is the nature, because we have fresh air, clean sky, and beautiful scenery. Okay. How do you plan your time in a day? I personally always plan my day because I have a job. So when I wake up in the morning until the night I go to bed, I always prepare everything. Okay. Is it easy to manage time for you? I believe that it is hard for everyone in managing time for themselves. But for me, I try my best to manage time every day. Okay. Oh. When do you find it hard to allocate time? When I find it busy day, it is a little bit hard for me to manage the time, because when we have too many activities to do and we have to arrange them correctly. Right. This is the last question. Do you like being busy? I like being busy, but not too busy. All right. Okay. Thank you, Lea, for your answer. Wow. Thank you. Mungkin bisa react, kasih tepuk tangan. Ada emot bawah ini. Nggak usah ikut ini lagi, bisa nggak ya? Udah bagus banget. Aduh. Serius, udah bagus. Maksudnya, aku tuh bukan tipikal yang suka ini ya, ngecekin grammar satu-satu atau pronunciation satu-satu. Karena menurutku, as long as it's fine, it's already good, udah gitu. Kan orang nggak misalnya, jadi kalau misalnya kamu berekspektasi bahwa aku akan
akan ngasih feedback bahwa oh ini gimana grammarnya ini apa ya. Kadang-kadang kita tuh udah tahu teorinya, cuman memang agak nyangkut-nyangkut pas ininya, dan it's totally normal, orang native speaker-nya juga biasa kayak gitu. Tapi buat kamu overall cara jawabnya tuh udah yang langsung, udah yang enjoy, udah yang santai, udah yang diharapkan seperti part 1 lah. Part 1 ideally yang singkat-singkat, tapi ini. Cuma memang kalau misalnya mau ada nggak sih ini yang perlu bisa diimprove? Apa ya? Mungkin agak panjangin sedikit, tapi nggak juga sih. Sebenarnya udah oke overall. Cuma memang kenapa aku agak ngomong agak panjangin sedikit, karena kamu ngulang question-nya, terus tinggal jawab tuh kayaknya cuman jawab dua kata gitu langsung jawab. Mungkin agak sedikit it's fine ya. Maksudnya kayak nggak usah apa sih paraphrase, tapi overall udah oke sih. Jadi aku kalau kasih nilai saya gitu, kamu kayak berespektasi berapa ya kalau kamu jawab gitu, mungkin udah bisa di atas 7 ya kalau kasih. Kita baru part 1 ya. Part 1 ini baru pemanasan. Part 2 udah mulai keluar nih ininya. Kesalahan. Nyangkutnya part 3 udah mulai aduh panas. Gitu. Tapi overall untuk part 1 udah bagus banget, asli. Bagus banget. Kalau ada plasmantas nih, misalnya yang ikut sini ada plasmantas nih, kamu nggak tak masukin. Udah bagus. Aduh. Biar kuotanya buat yang lain. Oke, gitu ya. Thank you ya, Lea ya. Kasih ya. Oke, aku random langsung bawahnya nih Kak Ivo nih. Ayo Kak. Kita udah ready? Yes, Kak. Oke, mantap. Ini celup, Mbak. Ini sama nggak sih pertanyaannya? Oh, nggak, beda. Okay, hello Kak Ivoni. Welcome to IELTS Speaking. This is part 1. Okay, what is your name? Okay, my full name is Maria Ivoni Gili, and you can call me Ivoni. Okay, which town or city do you come from? Well, I come from Kupang. Kupang is the capital city of East Nusa Tenggara, and I grew and live here. Okay. What's the best thing about living there? I think Kupang is a comfortable place, and also we have good neighborhood, like for kids or children, and also we have like social life that we really enjoy to live here. Okay. Do you often send emails? I rare to send emails right now because I'm not too busy in work. All right. When would you send emails to others? I will send emails to others when I have to, give information to them. Okay, all right. Is sending emails, oh sorry, ini bukan China. Is sending emails popular in your country? Yes, in my country right now, people always send emails like to give information or another thing, because like letter is too old. All right. Do you think sending emails will be more or less popular in the future? I think in the future, send emails will be more popular because right now, send email is already popular in every age. Okay, all right. Thank you for the answer. Ini kasih Thank you, Kak. Tepuk tangan. Udah kaku di tengah bingung ini. Ini kalau aku komen, overall is great. Kamu udah apa ya? Udah ngerti lah, maksudnya jawabannya itu gimana gitu. Jawab bahasa Inggrisnya juga bisa dikatakan udah di atas rata-rata. Memang ada sedikit nyangkut-nyangkut, maksudnya kayak ini kan sebenarnya masih bisa
diolah. Jadi jawabannya tuh masih kayak repeat yang sebelumnya gitu. Masih ada kerasa yang kayak gitulah. Soalnya kan ini kan pertanyaannya agak beda kan gitu. Tapi masih misalnya kayak masih bahas bahwa to give information kayak jadinya di beberapa part agak ngulang-ulang gitu. Tapi it's fine. Maksudnya tinggal kita latihan lagi untuk cari jawabannya biar very apa ya kan itu. Karena ini kalau ini jadinya akan repetition. Sama kalau grammar ada sedikit tadi miss lebih ke to be tadi aku lihat. Jadi kayak ini penting buat kita latihan. Aku juga suka gitu sih. Jadi kayak misalnya kan kita nambahin kayak IRL bla bla bla. Padahal kan sebenarnya IRL itu bukan to be kan. Bukan verb gitu atau to be. Ya butuh penambahan. Kadang-kadang bisa gitu. Kayak apa ya gitu. Kadang-kadang kita kan nambahin almost atau apa di tengah-tengah untuk menunjukkan frekuensi dan lain-lain. Kadang memang suka nyangkut di situ. Nah, tapi itu bisa jadi lebih diperhatikan kayak biar nggak nyangkut. Tapi overall udah oke. Jawabannya udah strike ke poinnya juga. Tinggal lebih dipanasin lagi aja sih kalau menurutku. Lebih panasin supaya pembahasannya tuh lebih dinamis gitu. Kayak hal pertanyaan kayak misalnya do you think sending emails will be more or less popular in the future? Ini kan kayak sebenarnya kita bisa masukin conditional sentence gitu kan. Jadi kita dapat nih. Nah, jadi tapi nanti deh kita masuknya ke next materi lah mungkin ya. Tentang gimana tips-tips istilahnya kita bikin kalimat kita jadi lebih bervariasi. Cuman kalau di sini aku kalau ketemu do you think sending emails ini tuh aku seneng karena aku bisa ngeluarin structure grammar yang beda. Jadi aku bisa pakai conditional, hal-hal yang kayak gitu sih. Itu gimana Kak biar kita tuh bisa langsung gitu ngeluarinnya. Kalau aku bikin polanya. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan kayak gini misalnya yang ngomongnya in the future, aku udah punya pola nih. Jadi ketika aku ditanya tuh aku udah pakai patternku aja gitu. Jadi aku nggak mikirin lagi gitu. Itu gimana cara-caranya ya banyak. Maksudnya reading kan juga macam-macam ya. Jadi kalau ngeliat ini kalimatnya struktur kalimatnya bagus, pakai aja itu, nanti tinggal diganti. Gitu. Aku bahkan masih ingat beberapa yang kayak diajarin tutor. Karena mereka pakai itu dan aku hafalin. Terus aku keluarin aja. Aku pas ada tes IELTS, aku keluarin. Bukan karena aku bagus, bukan karena aku lancar. Tapi ya itu ada strateginya lagi lah. Gitu. Tapi kalau udah punya basic kayak gini, itu menurutku cuma bagaimana pelajari yang strateginya lagi. Jadi overall udah oke banget. Udah oke banget. Mantap. Thank you, Kak. Siap. Ini langsung aku urut ini ya, nggak ada berdasarkan apa ya. Bawahku Kartika. Oke, reading nggak? Tika. Ini kok dikit ya soalnya ya. Yang banyak dikit lah. Nah, ini aja deh. Nah, ini. Oke, ready ya. Oke. Jadi kayaknya udah bosan nggak mungkin iPad. Ya, jadi tadi ini ulang-ulang ya. Nama ini pasti keluar teman-teman. Jadi kalau bisa cari cara jawabnya ini biar keren juga it's fine gitu. Gimana ya biar aku ngejawab nama tapi ada keluar, nggak usah keluarin idiom di awal ya. Itu terlalu cepat ya menurutku. Walaupun kalau udah di bawah-bawah mungkin it's fine. Tapi misalnya entah structure kalimatnya yang apa gitu. Kalian mau ceritain apa? Bisa karena ini pasti keluar jadi pasti bisa dikeluarin apa namanya? Rumus-rumus grammar yang oke. Sama kayak Town City ini nih hampir pasti keluar atau nggak Hometown ini pasti keluar atau nggak job. Itu di awal tuh pasti kayak itu dihafalin lah jawabannya. Jadi jangan sampai soalnya kalau pertama kali ngomong udah lancar, bawahnya tuh enak. Tapi kalau pertama kali aku udah yang ngomong apa, biasanya gue agak nyangkut. Itu kalau aku. Ya teman-teman bisa manage emosionalnya lebih bagus, it's better. Aku makanya kayak 3 pertanyaan pertama itu kan common ya, banyak referensinya, diulang-ulang aja. Kayak jangan sampai miss gitu. Lumayan buat cari. Jawab pertanyaan pasti itu aja. Oke, lanjut ya. Oke, aku langsung tanya nih. What is your favorite vegetable and fruit? It's tomato. I love tomato because it's tastes very sweet and a little bit sour. It's my tongue for a little bit express. All right. Wait. Okay, how often do you eat fruit?
It's not really because I live in Paris. It's really quite hard to search fruit in here, especially I just eat once a week. Okay. Are there any special fruits in your hometown? No, my hometown not have special fruit and produce just everyday fruit like watermelon and then apple and a little bit orange. Okay. Should we eat vegetables every day? In my opinion, not every day maybe for some people because we have maintained our body with have another nutrition such as milk and maybe a milk. So it's more than 2 weeks maybe. Okay. What kinds of fruits do you use for cooking? It's a little bit hard since I didn't like cooking, but I will answer. It's kind of maybe tomatoes. It's quite easy to cook and to add in any recipe. Okay, this is the last one. Do you think fruits are important? Of course, it's important, especially in our body. It contain a lot of vitamin and mineral. It can make our body more healthy. Thank you. Okay, it's the end of part 1. Okay. Wah, ini udah pada bagus-bagus nih. Aku bingung ini. Kenapa kalian masih ikut ini kalau udah bagus-bagus speakingnya? Ini oke, aku kasih feedback ya. Kalau feedback dariku overall okay. Overall tuh memang apa maksudnya udah bagus lah, udah bagus jawabnya. Aku bingung sebenarnya mau ngasih apa, cuma ya itu tadi ya, mungkin tapi it's totally fine sih sebenarnya. Cuma mungkin lebih ke variasi apa ya, variasi kalau mau ditingkatin lagi ya. Kalau mau ditingkatin lagi mungkin variasi vocabulary-nya sih sebenarnya. Kayak hal-hal yang tapi overall it's totally fine sih. Aku jadi bingung juga. Dan mungkin pronunciation ada sedikit-sedikit tadi aku dengar yang agak-agak miss, tapi it's nggak yang mengganggu banget gitu, nggak yang banyak. Jadi kalau aku kasih feedback, kalau untuk grammarnya overall okay. Cuma maksudnya karena di part 1 tuh gini sih memang. Maksudnya nature-nya part 1 tuh kita buat itu sesimpel mungkin, dan buat itu kita tuh ngangetin pikiran kita kan. Ngangetin pikiran kita terus kayak biar kita enjoy sama percakapannya. Jadi kayak makanya nanya-nanya nyantai-nyantai. Namanya siapa? Oh, tinggal di mana? Oh, di tempatmu oke nggak gitu. Kayak kita ngomong-ngomong santai gitu kan. Dan jawabannya memang harus praktis juga. Nggak yang, oh namamu siapa? Oh namaku ini, dan ini tuh kenapa orang tuaku tuh kasih aku nama ini tuh karena ini, dan aku harapannya kan kayak jauh banget ya. Memang jauh banget. Jadi memang di part 1 ini ya belum banyak komen yang ini sih, belum banyak komen yang berarti sih. Maksudnya mau bisa dikatakan jawaban teman-teman udah oke lah so far gitu. Nanti mungkin di part berikutnya akan lebih menarik. Cuma ya itu nggak ada yang khusus. Oke, thank you ya Tika ya. Oke, the last one, Linda. Where are you, Linda? Halo Kak, ya. Halo. Oke. Sip. Ini udah jam berapa di sana? Kabar dulu. Ya, gimana Kak? Udah jam berapa di sana? Di sini 10:30 Kak, malam. Oke, mantap. Malam-malam ya semangat ya. Oke, iya, karena kamu ada udah ready ya. Insya Allah. Oke, siap. Ini ya. Okay, this is speaking part 1. Okay, I will ask you some questions related to your daily basis. What is your hometown? Actually, I'm from kata gimana? Actually, I'm from Bandung,
but because I'm foreign government ya, PNS tuh. So no, I live in Southeast Molucas. Okay. Southeast Molucas, yes. Okay. Do you like it in your current city? Do you like it? Yes, I like it, but need adaptation. Ya itu butuh beberapa adaptasi. Okay. Culture, ada some shock culture, and then maybe language, bahasa daerah ya language. Okay. Like that. All right. Is it a good place for children? Maybe for children berapa ya? Mungkin sampai SD, kayak anak-anak kecil di under apa ya? Under 12 kids maybe still okay, but for education, for elementary school, and then junior high school, senior high school, and perguruan tinggi maybe not yet. Okay, alright. Oke, ini aku boleh request gak? Kamu nggak usah pakai apa ya? Kayak kalau nggak apa-apa pikiran itu, maksudnya agak loading gitu. Iya, Kak. Tapi dipikirin di otak aja, nggak usah dikeluarin gitu. Kayak ya nggak apa-apa, maksudnya kayak hesitation sebentar, tapi nggak usah dikeluarin. Yeah. Soalnya takutnya itu nge-influence kamu jadinya. Takutnya kamu jadi bingung gitu. Jadi dimasukin. Jadi kayak misalnya pikirkan, misalnya yeah, it is a good place maybe for children under 12, but maybe kan bingung kan, gak apa-apa tapi diem aja gitu kayak but maybe it's quite hard actually for me to answer because I just currently moved to this city ya gitulah, nggak apa-apa, maksudnya kadang-kadang kita bingung kan, jadi kayak disimpan aja gitu, disimpan aja kayak apa ya, kayak ditahan gitu. Oke, lanjut ya. Oke, aku move aja nih pertanyaan ini. Any change in your hometown in recent years? Gimana, Kak? Itu pertanyaan nomor berapa? Yang ini nih, yang wait. Yang ini. Are there any change in your hometown? Tenang. Ya, aku ngopi dulu ya, bentar. Kemudian kalau mau minum dulu. Kan minum nggak apa-apa kok, nyemil. It's fine. Halo Linda. Dia mana nih? Kenapa dia keluar? Wait. Aku lowbat, Kak. Soalnya tadi dia teriaknya HP-nya mau mati. Oh, oke. Bisa masuk lagi apa gimana ya? Ini kita ntar aku coba chat temanku. Sampai jam berapa? Wait. Ternyata udah ada yang nanya tapi nggak ada yang jawab. Sampai jam berapa? Ini sih kita janjinya jam 2 kan? Jam 2 di sini tuh berarti sampai jam berapa ya? Sampai jam 11. Sampai jam 11 di Wita atau Kartika sekarang jam berapa di sana? Oh, 5 menit lagi. Oke, it's fine. 20.26. Oke. Jadi memang sisa 5 menit lagi. Ini ada yang mau ini nggak? Mau sharing?
Kak, mohon maaf untuk sekarang saya tidak bisa lanjut karena ada sedikit. Oke, gak apa-apa. Coba enjoy aja. Kak, mau tanya dong. Boleh. Kalau misalnya kita speaking itu kan pasti ada kayak kayak gitu kan. Nah itu gimana sih poinnya kalau kayak gitu? Soalnya kan dan tips and trick untuk meminimalisir itu, Kak. Kasih. Aku juga sebenarnya sering kayak gitu kok. Cuma ini sih mental dulu sih kalau aku. Jadi itu kita mirip gini, kalau kita salah tuh nggak usah langsung panik gitu. Jadi nggak ngacauin yang di belakangnya. Jadi kalau misalnya atau apa tuh nggak apa-apa. Tapi ya pretend bahwa kita tuh pura-pura karena kita ini aja. Karena kita ngerti tapi kita memang lagi pengen, maksudnya kayak make it, oh dia fluent kok, cuma memang bukan cuma, jadi memang dia pun atau diem pun karena ini. Cuma memang kalau tadi kayak misalnya tadi aku makanya sebenarnya bingung mau tak langsung respon apa enggak, tapi biar bawahnya enak kan. Soalnya kalau misalnya langsung kayak apa ya kayak gitu tuh kerasa gitu loh. Tapi kan kita bisa tuh diem aja. Misalnya kayak okay, actually this is the hard questions. Let me think. Terus kayak misalnya masih bingung juga. Ya, I live in Sintang, misalnya gitu. Samsung ini halo Samsung Galaxy S3 S7 udah S7 loh Samsung Galaxy-nya. Berat banget itu sih. Kalau sebenarnya gini, apa Lydia, nggak ada sesuatu yang pasti benar atau pasti salah gitu. Kalau kamu hesitation karena kamu lancar, itu kelihatan kok gitu. Tapi kalau misalnya memang karena belum lancar, itu nanti nggak apa-apa, it takes time, nanti kamu akan bagus sendiri gitu ke depannya. Tapi apakah itu akan mempengaruhi nilai atau enggak, itu akan balik lagi ke ini sih, bagaimana bentuk kita lama ininya. Karena aku ngelihat yang aku lihat so far ya, maksudnya kayak teman-temanku beberapa yang kita latihan bareng, kan kita akhirnya kan ngeliat teman-teman kita kan, oh dia nih kayak gini, terus sendirinya berapa ya, kan kita kayak suka gitu kan banding-bandingin. Tapi aku ngelihat ternyata enggak kok. Teman-temanku yang misalnya yang sering kayak bukan terbata-bata sih, kayak kayak gitu at the end fine aja, bisa kayak reach sampai 6,5 gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa lancar sampai enggak terbata-bata, itu kan fluensinya yang maksimal. Jadi di situ kan karena kan nilai kan banyak, ada nggak, jadi fluensi itu bukan satu-satunya yang mempengaruhi nilaimu, tapi ada yang lainnya. Lexical resource tuh bukan kata-kata yang advance, bukan, tapi gimana kamu ngasih typical vocab di situ. Typical vocab tuh misalnya, oh ini lagi ngomongin tentang makanan, oh dia ngomongnya tentang unprocessing food, tentang apa, jadi kan related gitu loh. Jadi vocab yang tipikal dengan topik itu, bukan yang harus mesmerizing, lucrative, segala apa. Padahal ternyata nggak terlalu nyambung. Jadi mau bilang beneficial, tapi dia ganti lucrative. Padahal lucrative itu memang sih kayak beneficial, tapi lebih ke uang, lebih ke duit, gitu, lebih ke pekerjaan yang banyak menghasilkan uang. Jadi misalnya bilang PNS, apa ya? Misalnya manager is not a lucrative because ya bla bla, boleh itu kan ngomongnya lukratif. Tapi kalau ngomongin tentang pendidikan lukratif kan nggak cocok. Tapi kan seolah-olah lukratif itu vocabnya tinggi. Jadi gitu harus yang dibanding DG, misalnya Alex Cariso. Jadi kalau misalnya konteksnya fluensi itu bukan segala-galanya. Jadi nggak fluent, masih nggak apa-apa, tapi usahain selamatin kayak hal yang lain. Masih bisa kok dapetin 6,5. Kita kan target tuh 6,5 ya. 6,5. Kalau misalnya nggak 6,5 atau 6, kalau nggak harus 7 gitu, harus 7. Tapi untuk mendapatkan itu apakah nggak boleh terbata-bata? Enggak. Banyak teman-temanku yang masih terbata-bata. Aku juga terbata-bata. Aku juga suka yang ya gitu ya. Tapi ya pura-pura aja, pura-pura lancar. Ini Samsung S3, apakah kamu sudah kembali? Halo. Halo Samsung S3. Ya udah. S3 S7. Mungkin dia lagi ngerjain. Oke. Ya udah gitu ya. Lydia ada
pertanyaan lanjutan mungkin dari itu, atau udah cukup clear, cukup jelas? Udah Kak, makasih, sangat jelas. Oke, sebenarnya udah selesai sih time-nya. Cuman kok recount-nya belum ini ya, belum dikeluarin ya. Jadi kita sambil tunggu, mungkin ada yang mau ditanya lagi atau enggak. Tadi apa yang dirasain gitu setelah speaking, apa sih, kayak ada yang unek-unek mungkin, atau feedback kayak mungkin nanti bisa disiapin ini, disiapin itu, biar kita siapin. Ada Kak request atau apa? Ya, gimana Tika? Actually, is a speaking class. Can we conduct our speaking in English? Okay, all right. So when we enter the room, we have to speak in English for all. Yeah, it's totally fine. Why I try to use just bahasa, because I hope that I can deliver well. Yeah, and we can get more for this. This is the reason why I try to speak in bahasa, because yeah, and aku tadi ke-trigger ya, for conduct actually, for conduct is like a good vocabularies, right? It's advanced vocabularies, but conduct is used for like practical. It's not for like it's more typical vocab, like for practical session or research. So I conduct the research, yeah, that's right. But we conduct the speaking class. It's something biased, but it's totally fine. It's totally fine. Seems like uncollocated. Sorry? Seems like uncollocated. Yeah. So what I want to highlight here, that sometimes good vocabularies, of advanced vocabularies, it really typical vocabularies. So it's really typical and appropriate for certain situation. And my advice for you guys, that if you want to use the advanced vocabularies, you have to ensure that this situation is suitable for that. Because I like the advanced vocabularies. I like this, and when I try to use it with my professor in my tutor, they always say to me something similar like this. So this is just my experience before, and I will tell you about what this one as well. So lexical resource, it doesn't mean that we have to produce the advanced vocabularies, but it's more the typical vocabularies, really specific with some topics. Like when we are talking about food, it's the vocabulary such as saturated fat or healthy lifestyle or unprocessing food, something vocabularies like that we really need to collect and to memorize, to produce in our speaking, if you want to improve the lexical resource. Okay, any more? Maybe ini di luar, tapi waktu kakak kuliah sekarang in class session, how about like the situation, like conversation? Is it using advanced word or like high level or education? No. Even in easy in writing, we have like to produce lexical research. I mean, we have to produce really advanced vocabularies. We want to show off our capabilities in English, right? But currently in the class, even my lecture, they never use the vocabularies like early advanced. It's just I'm never seen here. I'm never heard as well.
from the native speaker, they use something that I'm impressed by their vocab, for the native speaker. But yeah, but for English certification, we need to show off our capabilities. That's why we try to use the advanced vocabulary, and I mean not advanced vocabulary, sorry, typical vocabularies in our writing and speaking. It's really can boost, so they can boost our speaking from like 6 and 6.5. The difference sometimes, the variance and the variance of the lexical results. That's why. But for the current conversation in here, there is no one will speak like, or will produce something that what is that? What's that? No, they just like, but they often make a abbreviation like BRB, be right back. Sometimes or RN right now. That's thing that we need to collect, and we can apply it when we abroad, study abroad, something like that. But for the advanced one, it's just for certification. It's for IELTS certification. It's important for us to learn better. I'm sorry if I have so many questions in this session. What can I ask? Of course. This is the safe place to you guys to make mistake, to do anything that you want. This is the safe place for you to, because we will learn here. Ini saya sudah leave room. Okay. Just keep going, keep asking. Well, when I was in my university, I think that the lectures are quite hard to deal with. How about the professors in the abroad? So can you share what about kind of hard? What kind of? I mean, they are really come to perfection. So we are as a student think that, oh my God, it is hard. And I think maybe is it about language barrier or more than the content of the module, or what? It comes to the study itself in the class, like grades or the perfection in everything in your in assignments. Totally no. They all really appreciate us, and they not suffer us for anything. It's totally free for us to make mistake there. We will learn from them, and there is no pressure at all. But for the assessment, they are really tight, and have a really ambitious perfection. But for in the class, it's free for us to make mistakes, to say anything, to do something wrong, or to deliver something that inappropriate. I mean, misunderstanding of our thinking and others. It's totally fun over there. But for the assessment, it's quite hard to get the mark